Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang baik, pada kesempatan ini saya ingin berikan sedikit pengantar dari filsafat yang ditawarkan oleh seorang filsuf besar abad modern, namanya Georg Wilhelm Friedrich Hegel, biasa dipanggil sebagai Hegel. Pemikiran Hegel dipandang sebagai puncak dari filsafat barat modern. Nah, dalam konteks falsafah sejarah, pemikiran Hegel ini menempati satu posisi khusus karena dia menulis secara khusus tentang filsafat sejarah, dan pandangan filsafat sejarahnya banyak dirujuk dan mempengaruhi pemikir setelahnya. Karena itu pada kesempatan ini, sebelum saya menjelaskan, nanti pada kesempatan kedua saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks dari filsafat Hegel ini, sehingga ini bisa menjadi pengantar untuk memahami filsafat sejarah Hegel. Baik, kita perlu memahami bahwa filsafat Hegel ini merupakan salah satu dari filsafat yang dianggap paling rumit, paling sulit untuk dipahami. Paling rumit karena di dalam filsafatnya seluruh pemikiran filsafat sebelum dia dirangkum sedemikian rupa menjadi suatu struktur bangun pemikiran filosofis. Karena itu memang kalau kita ingin memahami filsafat Hegel, maka kita perlu menyimak, menelusuri berbagai perdebatan, berbagai perbincangan, wacana filsafat sebelum Hegel. Baik, sebagai pengantar pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh Hegel yang nanti itu dipakai di dalam menjelaskan filsafat sejarahnya, yaitu tentang yang absolut atau roh, ideal atau rasio. Rekan-rekan, Hegel berpandangan atau dapat kita katakan bahwa filsafat yang diracik oleh Hegel itu berpijak pada konsep yang absolut. Apa yang dipahami oleh Hegel sebagai yang absolut? Yang absolut dipahami oleh Hegel sebagai totality, suatu totalitas. Totalitas yang dimaksud adalah seluruh realitas, seluruh kenyataan. Jadi kalau kita misalnya melihat alam, ada gunung, ada laut, ada langit, dan seterusnya, maka dalam perspektif Hegel itu adalah manifestasi dari yang absolut, karena semuanya itu adalah cerminan, objektifikasi dari yang absolut. Oke, seluruh kenyataan bagi Hegel dimengerti sebagai proses menjadi.
Kalau kita bicara tentang proses menjadi atau becoming, maka kita teringat seorang filosof klasik bernama Heraklitos. Heraklitos mengatakan bahwa segala sesuatu itu mengalir, panteire. Ada satu ungkapan dari Heraklitos yang terkenal, kita tidak akan masuk ke sungai yang sama untuk kedua kalinya. Pernyataan Heraklitos itu ingin mengatakan bahwa kenyataan itu mengalir, itu terus menjadi. Katakanlah kenyataan subjek saya misalnya. Subhi 1 menit yang lalu itu berbeda dengan subhi yang sekarang. Semuanya menjadi, semuanya dalam suatu proses. Jadi tidak ada yang betul-betul ajek. Semuanya berproses sebagai suatu realitas, suatu kenyataan. Dan proses itu bukan sekedar menjadi terus-menerus, tetapi memiliki telos, memiliki suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini Hegel bersepakat dengan pandangan Schelling. Jadi segala sesuatu itu mengalir, menjadi, dan nanti ada muaranya, ada tujuannya, ada telosnya. Selanjutnya Hegel juga berpandangan bahwa yang absolut itu adalah subjek. Apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek adalah pikiran yang memikirkan atau menyadari dirinya sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai roh. Jadi subjek itu kan selalu mencari objek. Jadi ada suatu keterarahan dari si penahu, katakanlah, pemikir selalu mencari apa yang dipikirkannya. Dan yang dipikirkannya itu adalah dirinya sendiri. Inilah yang kemudian dikenal dalam filsafat Hegel sebagai roh. Nah, yang absolut sebagai subjek itu menyadari dirinya sendiri. Inilah yang kemudian disebut sebagai proses refleksi diri. Jadi proses refleksi diri itu seperti nanti kalau disimplifikasi, seperti kalau kita bercermin. Jadi melalui cermin itu kita melihat diri kita, kita menyadari diri kita. Itu yang disebut sebagai proses refleksi. Karena itulah maka agar yang absolut ini bisa menyadari dirinya sendiri, maka dia mengalienasikan, mengobjektifikasikan diri di dalam alam. Dan dia menyadari dirinya sendiri itu di dalam dan melalui kesadaran manusia. Jadi kalau kita misalnya saya memahami fenomena pohon misalnya. Oh, pohon itu ada warnanya, ada proses fotosintesis, ada seterusnya. Maka ketika saya subjek aku ini mengerti tentang fenomena pohon, maka secara tidak langsung yang absolut menyadari tentang pohon melalui diri saya. Oke. Jadi alam memungkinkan kesadaran manusia juga. Dalam kesadaran manusia yang absolut mengatasi alienasinya atau mengenal dirinya. Seperti tadi
Jadi dia mengenal dirinya, mengenal manifestasi dirinya itu. Nah, ini pandangan dasar dari Hegel tentang yang absolut. Jadi bagi Hegel, refleksi filosofis dan pengetahuan manusia merupakan pengetahuan dari yang absolut itu sendiri. Jadi ketika saya baca buku Hegel gitu misalnya, maka pengetahuan saya tentang filsafat Hegel itu merupakan pengetahuan dari yang absolut itu sendiri. Jadi ada identifikasi antara apa yang saya sadari sama dengan apa yang disadari oleh yang absolut. Sejarah filsafat bahkan merupakan proses yang absolut menyadari dirinya sendiri. Karena tadi itu refleksi filosofis dan pengetahuan manusia, pengetahuan kita termasuk, itu merupakan bagian dari proses yang absolut menyadari dirinya sendiri. Karena itulah maka yang absolut sebenarnya adalah idea, logos, dan rasio. Tapi memang lagi-lagi kita tidak Hegel tidak memaksudkan yang dimaksud idea gitu ya. Itu adalah idea partikular subjektif kita. Tetapi dia merupakan suatu yang universal, suatu yang di luar sebenarnya di luar subjek itu sendiri. Oleh karena itulah maka ada ungkapan yang terkenal dari Hegel, semua yang rasional itu real, nyata, dan semua yang nyata itu rasional. Jadi ini berseberangan dengan pandangan empirisme pastinya ya. Kalau empirisme itu kan selalu mengukur kenyataan dari sudut pandang pengalaman empiris, pengalaman indrawi, sedangkan kalau dalam filsafat Hegel semua hal diukur dari ide dari rasionalitas. Oleh karena itulah maka filsafat Hegel itu disebut sebagai idealisme. Jadi rasio itu sama luasnya dengan seluruh realitas, dan realitas adalah proses pemikiran atau ide. Nah, nanti kita akan masuk ke filsafat sejarah, dan dalam filsafat sejarah itu nanti kita akan lihat bahwa Hegel akan melihat sejarah sebagai proses yang absolut menyadari dirinya. Proses bagaimana pemikiran atau kesadaran diri terus-menerus berkembang di dalam peristiwa-peristiwa kesejarahan. Mungkin itu saja sekedar pengantar agar nanti kita bisa masuk dalam framework cara berpikir Hegel seperti ini ketika memahami filsafat sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.